Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Sigantoro, NIM saya 1872050018. Prodi saya Pendidikan Ekonomi kelas A. Dosen pengampu saya Bu Cintia Anissa Rahma Putri, SPD, MPD. Di sini saya ingin memaparkan atau menjelaskan hierarki dan manajemen data. Konsep dan struktur database. Konsep dasar dari database adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah database memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut skema. Skema menggambarkan objek yang diwakili suatu database dan hubungan di antara objek tersebut. Ada banyak cara untuk berorganisasi skema atau memodelkan struktur database. Ini dikenal sebagai database model atau model data. Model yang umum digunakan sekarang adalah model relasional, yang menurut istilah yaitu mewakili semua informasi dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan di mana setiap tabel terdiri dari barisan dan kolom. Ada puluhan bahkan mungkin ratusan perangkat lunak DBMS, Database Management System, yang tersedia masing-masing memiliki spesifikasinya sendiri-sendiri. Mulai dari yang sangat sederhana sampai yang paling kompleks. Pada bagian ini, kami membahas 5 buah DBS yang cukup familiar di kalangan pengguna DBS, yaitu bisa kalian lihat sendiri. Menciptakan dan menggunakan database. Pada prinsip menciptakan database mencakup 3 langkah, yaitu 1. Menentukan kebutuhan data. Ada 2 pendekatan, yaitu A. Pendekatan berorientasi proses. Tentukan masalah, kenali keputusan yang diperlukan, deskripsikan kebutuhan informasi, tentukan pemrosesan yang diperlu, tentukan kebutuhan data, spesifikasi data. B. Pendekatan model perusahaan. Buat model data enterprise, kembangkan database. Menciptakan dan menggunakan database. Yaitu kedua, menjelaskan data. Sistem manajemen database menggunakan istilah-istilah spesifik untuk menggambarkan definisi data yang mereka miliki. Setelah elemen-elemen data diperlukan ditentukan, maka dijelaskan dalam bentuk kamus data. Kamus data dapat berupa kertas atau file komputer. Jika berupa file, sistem kamus data diperlukan untuk menciptakan dan memeliharanya, serta mempersiapkan untuk digunakan setelah kamus data diciptakan. Penjelasan harus dimasukkan dalam DBMS. 3. Memasukkan data setelah skema dan subskema diciptakan. Data dapat dimasukkan ke dalam database. Hal ini dapat dilaksanakan dengan mengetik data langsung ke dalam DBMS, membaca dari pita atau piringan, atau men-scan data secara optis. Dalam memilih DBMS perlu beberapa pertimbangan, bukan hanya karena mahal harganya. Ada 4 hal yang terpenting, yaitu bahas query, pertimbangan keamanan, biaya tak langsung pemrosesan, kecocokan dengan tips aplikasi. Model database. Menurut Wikipedia, database model is the theoretical foundation of a database and fundamental determines in which manner data can be stored, organized, and manipulated in database system. Yang artinya database model adalah teori seputar bagaimana data itu akan disimpan, disusun, dan dimanipulasi dalam sebuah sistem database.
Dari awal konsep database mulai banyak digunakan sekitar tahun 1960-an di Amerika. Berbagai teori dikemukakan tentang bagaimana dan menyajikan sebuah data agar mudah digunakan. Di sini mencakup membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus data, yaitu create, read, update, dan delete. Dari situ mulailah berkembang berbagai database model, mulai dari flat model, hierarchical model, network model, hingga relation model. Flat model adalah sebuah istilah lain dari tabel sederhana seperti Microsoft Excel tanpa aturan dan penulisan tertentu. Dalam dalam hierarchical model, data disusun seperti pohon terbaik, sehingga data terorganisasi ke bawah. Model database ini digunakan pada sistem database awal, seperti Informasi Management System (IMS) oleh IBM 1966. Sedangkan Network Database Model merupakan pengembangan dari Hierarchical Model. Pengolahan database. Dalam sistem pengolahan basis data atau DBMS mempunyai beberapa unsur agar sistem dapat berjalan optimal. Bagian keseluruh atau komponen dari sistem pengolahan basis data atau DBMS antara lain. Perangkat keras hardware adalah semua bagian fisik dalam diraba di dalam sebuah komputer. Komponen DBS ini seperti papan ketik saat mengetik query basis data. RAM sebagai penyimpanan sementara aktivitas, mengelola basis data pada komputer sebelum sepenuh dieksekusi. Hard disk sebagai penyimpanan utuh basis data, perangkat jaringan, perangkat flat panel, display sebagai tampak layar atau antarmuka DBS pada komputer, dan sebagainya. Perangkat lunak software adalah perangkat yang tidak dapat disentuh yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dan menyelesaikan tugas. Komponen sistem pengelolaan basis data DBMS ini adalah sekumpulan program yang digunakan untuk mengontrol dan mengelola basis data secara keseluruhan. Komponen perangkat lunak DBMS ini diantaranya perangkat lunak sistem operasi sebagai fondasi DBMS, perangkat lunak jaringan untuk mengatur relasi data skala besar, dan termasuk juga perangkat lunak sistem pengolahan basis data DBMS itu sendiri. Data adalah keterangan benar dan nyata. Komponen DBMS data digunakan sebagai sumber daya dengan penyaji metadata dari data atau data dari data untuk dijadikan representasi dari objek basis data di dalam sistem basis data. Contohnya, mendata dari objek mahasiswa adalah NIM, nama, alamat, jurusan, dan lainnya. Pengelolaan database. C. Prosedur adalah metode langkah demi langkah atau tahapan memecah masalah. Komponen DBMS prosedur mengacu pada aturan dan instruksi umum yang membantu merancang basis data dan menggunakan sistem pengolahan basis data. Contoh paling sederhana dalam komponen DBMS prosedur seperti mengatur dan menginstal sistem pengolahan basis data baru, masuk dan keluar dari perangkat lunak DBMS untuk mengolah DBMS atau program aplikasi, membuat cadangan basis data dan mengubah struktur basis data dan lainnya. Bahasa akses basis data database akses liga digunakan untuk mengakses data ke dan dari database dengan sistak atau query masing-masing DBMS. Contoh komponen DBMS bahasa akses basis data ini mengacu pada membuat database baru. Tabel memasukkan data, mengambil data yang disimpan, memperbarui data, dan menghapus data pada sistem basis data. Keuntungan implementasi sistem manajemen basis data. Keuntungan penggunaan DBMS adalah sebagai berikut. Menurut Connolly dan Bates, kontrol redundansi data, konsistensi data, sharing data,
meningkatkan integritas data, meningkatkan keamanan data. Nah, di situ ada semua penjelasannya. Silakan dibaca. Manajemen basis data, meningkatkan standar-standar, meningkatkan integrasi, memungkinkan administrator DBA atau menetapkan standarisasi. Skala ekonomi, menyeimbangkan kebutuhan yang saling berlawanan, meningkatkan akses dan respon data, meningkatkan produktivitas. Pengolahan database, prosedur. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.